Pemirsa Metro TV Lampung, kembali kita akan membahas untuk trending topik apa saja yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Masih bersama dengan Bang Ago. Bang Ago, kita akan mulai dari berita yang publish di lampos.co yang menjadi trending topik diantaranya berita tentang Kepala Dinas Perhubungan Pesawaran positif COVID-19. Yang selanjutnya adalah berita kasus konfirmasi COVID-19 di Lampung bertambah 1.298. Yang berikutnya, bayi dari ibu terkonfirmasi COVID-19 ikut meninggal. Dan yang selanjutnya adalah Sekjen PBB Dunia gagal menghadapi ujian wabah COVID-19. Dan yang terakhir, begal di Waikanan ditangkap satu pelaku dihadiahi timah panas. Masih COVID ya, Bang Ago, beberapa pemberitaan yang menjadi trending topik. Iya, COVID itu ibaratnya tema hot yang tiada matinya gitu ya. Apalagi kasus di Lampung itu sudah semakin signifikan angkanya, 1.290 sekian tadi disebutkan. Artinya bentar lagi kita menapaki angka 1.300 ya, bahkan 1.000, mungkin bisa tembus 1.400 akhir bulan ini gitu loh. Dan kita lihat trendingnya itu kasus-kasus di perkantoran itu cukup tinggi ya. Kasus contohnya yang hits kemarin itu adalah Kepala Dinas Perhubungan Pesawaran ya kan, itu sebelumnya juga di tingkat ASN itu ada Sekwan Pesisir Barat, kemudian Sekda kalau tidak salah, Sekap Pesisir Barat itu juga terpapar COVID-19. Dan kemarin juga itu ada perbankan, salah satu institusi perbankan juga yang pegawainya terpapar COVID-19 ya. Dan satu lagi berita itu bayi dari ibu yang terpapar COVID-19 itu meninggal. Total itu kalau tidak salah di Lampung ada 9 kasus ibu hamil yang terpapar COVID-19 dan bayinya juga terpapar COVID-19. Ya, ini artinya sejalan juga dengan pernyataan dari Sekjen WHO itu tadi yang menyatakan bahwa dunia itu gagal menghadapi COVID-19 ya. Ini kegagalan siapa? Kegagalan kita semua sebenarnya. Wabah ini akan merebak demikian luas, demikian masif kalau ya manusia itu sendiri tidak ketat menerapkan protokol kesehatan ya. Pemerintah sudah cukup gencar ya, salah satunya mengkampanyekan 3M. Ingat pesan ibu, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Tapi kalau kenyataannya di lapangan masyarakat abai akan hal itu, maka angka COVID-19 juga akan terus merebak. Sebenarnya kita tidak ingin ya, kita tidak ingin kondisinya terus seperti ini. Nah, kalau kita tidak ingin, ya harus disiplin dong dengan penerapan protokol kesehatan. Oke, yang penting 3M dulu kita lakukan yang paling dasar ya, Bang Ago ya. Betul. Oke, kita beralih ke lampungpos.id. Ada beberapa berita pilihan, diantaranya adalah tempat publik perlu disediakan sarana mencuci tangan. Yang selanjutnya, siapkan protokol COVID-19 bencana alam. Dan cari solusi terbaik ihwal menara BTS Metro. Yang selanjutnya, Putra Daerah harap nama Tubaba diubah. Dan yang selanjutnya, polisi tilang 4 truk odol. Ini truk odol juga sempat ya menjadi pembahasan di tajuk Lampung Pos dan menjadi trending topik juga ini yang ada di lampungpos.id. Iya, jadi pertama yang di Lampung Pos yang menarik itu soal bencana alam ya. Itu prediksi BMKG pusat bahwa dalam beberapa waktu ke depan kita akan dihadapi dengan ancaman hidrometeorologi atau meningkatnya intensitas curah hujan ya, 20 sampai 40%. Ya, artinya hujan cukup tinggi intensitasnya dan itu sangat berpotensi menimbulkan bencana alam. Ya, banjir sudah terjadi di beberapa daerah. Longsor juga sudah terjadi di beberapa daerah, bahkan di Lampung sendiri longsor itu sudah terjadi di Bandar Lampung dan di Tanggamus, ya kan? Nah, kita harus siap nih menghadapi bencana alam di kondisi pandemi. Jadi tidak hanya pilkada yang harus diselenggarakan dalam kondisi pandemi, ya, bencana alam kalau terjadi, ya kan, itu butuh pendekatan khusus. Terutama di masa pandemi ya. Ya, bagaimana dapur umumnya, tenda pengungsiannya ketika kondisinya pandemi, ya, itu juga harus diperhatikan. Kita nggak mungkin kan membangun dapur umum atau tenda umum buat korban banjir
seperti sebelum-sebelumnya yang bisa padat-padatan dan lain sebagainya, kan nggak bisa karena kita kondisinya adalah bencana alam. Jadi ya ini harus kita perhatikan ya, seperti itu. Terus yang menarik juga soal truk nih, yang bertonase lebih itu melintasi jalan provinsi, dan sudah tepatlah polisi untuk menindak truk-truk yang melintas di jalan yang itu tidak sesuai kapasitasnya ya. Walaupun jalan tol itu jalan nasional, tapi kan truk itu nggak mungkin melintas hanya di tol kan, dia pasti akan melaju ke jalan provinsi. Nah, seperti itu. Makanya sudah tepat polisi tidak hanya men-screening kendaraan yang melintas di jalan provinsi, tapi di jalan nasional, fasilitas jalan nasional seperti tol itu juga harus di-screening. Gitu. Jadi kita tidak ingin ya jalan di Provinsi Lampung sudah kita perbaiki, sudah kita recovery, beberapa saat kemudian itu berlubang lagi, hancur lagi. Sebabnya salah satunya itu karena dia dilewati oleh kendaraan yang bebannya tidak sesuai untuk peruntukan jalannya, seperti itu. Jadi rusak. Dan jadi rusak juga terganggu ya Bang Ago ya. Betul sekali ya. Kita lihatlah kondisi di depan kantor kita kan. Kalau jalan berlubang seperti apa ya. Seperti apa ya. Oke, kalau gitu kita langsung beralih ke sai100fm.id, beberapa berita entertainment diantaranya Chen EXO tulis surat untuk penggemar. Yang selanjutnya ini ada berita lagi dari Zara Adisti, bangkit dari perundungan. Yang berikutnya ada kerap ditunda Wonder Woman 1984 bakal tayang di hari Natal. Yang berikutnya Fadi Akbar bangga lagu ayahnya diberi penghargaan. Dan yang terakhir peran Gerald Situmorang di album perdana Ivy Alisa. Oke, ini kayaknya memang Zara Adisti ya kemarin juga sempat jadi perundungan netizen. Akhirnya katanya bangkit nih. Ya. Ternyata perundungan itu tidak hanya melekat kepada orang-orang yang mungkin mempunyai kekurangan fisik, ya, penampilan atau lemah secara ekonomi ya. Karena di luar sana juga banyak kita tahu cerita-cerita anak di sekolah karena ekonominya lemah dia jadi perundungan. Tapi ternyata selebritis ya Zara Adisti ini mengalami perundungan bukan ketika dia sebelum menjadi artis, tetapi justru ketika dia menjadi artis, idol ya di JKT48. Nah, tapi dia bisa bangkit menghadapi perundungan itu ya, kurang lebih samalah dengan semangat moralnya drama Korea yang kita bahas kemarin, It's Okay Not to Be Okay. Jadi menjadi diri dia sendiri. Betul. Ya, tidak terlalu mendengarkan statement komentar buruk netizen. Akhirnya dia bisa bangkit. Ya, seperti itu. Ini yang menarik juga karena memang berkaitan dengan pandemi, film selalu ditunda dan akhirnya selalu ditunda Wonder Woman 1984-nya akan tayang di hari Natal tahun ini. Ya, di saat pandemi kita memang butuh hiburan. Ya. Jadi ketika bioskop susah dibuka, ada film-film bagus itu tidak kunjung tayang, ya ada semacam kekurangan hiburan lah ya. Apalagi kita salah satu penggemar Gal Gadot ya dengan fix Wonder Woman berapa? 1984 ini tayang. Mudah-mudahan itu bisa menjadi penyejuk lah ya. Apalagi buat penggemar superhero ya, terutama di universe DC Comic ya. Wonder Woman akan tayang Natal nanti ya, dan ceritanya beda sama Justice League yang masa depan kekinian ya kan. Kalau ini kita akan menyaksikan Wonder Woman versi jadul 1984 seperti itu. Kita lihat saja nanti kalau tayang ya, siap-siap nonton berarti Bang Ago ya. Tapi tetap protokol kesehatan. Tetap jaga protokol kesehatan. Oke, terima kasih Bang Ago sudah hadir bersama kita hari ini. Dan pemirsa Metro TV Lampung, itu dia trending topik yang ada di 3 platform Lampung Pos lainnya. Jangan lupa untuk selalu membaca Harian Umum Lampung Pos. Ada informasi di lampos.co dan lampungpos.id. Jangan lupa dengarkan Sai Radio selalu di sai100fm.id. Saya Nanda Hasan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Jangan lupa pesan ibu 3M. Memakai masker, mencuci tangan di air mengalir, dan juga menjaga jarak. Sampai jumpa.